Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua luar biasa. Sekalipun kita masih beribadah secara online, Bapak Ibu dapat mendengarkan renungan lewat rekaman ini. Mari kita menyiapkan Alkitab kita membuka Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20. Namun sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan dan hormat kami hanya kepadamu atas segala karunia dan berkat Tuhan, atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami pada hari ini ingin mendengarkan firman Tuhan dari tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan kiranya membuka hati kami, pikiran kami, menyiapkan kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu menyelami makna firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan jaga tubuhnya, lidahnya, pikirannya, rohnya. Biarlah kebenaran-Mu saja yang tersampaikan. Hadirlah bersama kami ya Kristus, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membaca Alkitab kita. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20. Bapak Ibu silakan mengikuti pembacaan dari tempat masing-masing. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, menghayati, serta melakukannya. Amin. Si Poltak naik mobil ke Balige, membeli lapet, singgah di Lagu Boti. Sekalipun ibadah kita masih secara online, namun Tuhan Yesus selalu di hati. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, pada hari ini tema kita adalah saksi itu mempertaruhkan hidup. Jemaat yang Kristus kasihi, kitab Ulangan ini merupakan sebuah kumpulan perkataan Nabi Musa di seberang sungai Yordan, di padang gurun di tanah Moab, ketika umat Israel akan segera mengakhiri perjalanan panjangnya selama 40 tahun di gurun dari Mesir dan akan ke tanah Kanaan. Menyadari bahwa perjalanan akan segera berakhir dan tanah perjanjian itu akan segera dimasuki, dan Musa tahu bahwa dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk ikut serta masuk ke tanah perjanjian itu, maka Musa memberikan pengulangan perjanjian antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan bapak-bapak Israel yang telah
materaikan dengan mengatakan bahwa Allah adalah yang akan menjadi penolong satu-satunya bagi Israel. Kita harus pahami bahwa selama 40 tahun perjalanan dari Mesir dan akan sampai ke tanah Kanaan, maka generasi pertama yang ikut dari Mesir ini sudah banyak yang kemudian tidak sampai kepada tanah Kanaan. Artinya mereka sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam perjalanan antara Mesir dan tanah Kanaan itu, sehingga banyak generasi-generasi baru yang muncul. Generasi-generasi yang tidak lagi melihat bagaimana perjanjian awalnya antara Allah, Israel dengan bapa leluhur itu. Sehingga mereka perlu didengarkan kembali, sehingga mereka perlu diingatkan kembali tentang perjanjian-perjanjian yang Allah telah buat dengan bapa leluhur Israel. Makanya Bapak Ibu yang Kristus kasihi, menyadari bahwa kepemimpinan Musa akan berakhir dan akan ada pemimpin yang lain yang akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan ini. Nah, Musa dalam sejarah hidupnya memimpin bangsa Israel tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga dianggap sebagai nabi yang diangkat oleh Allah. Artinya apa? Artinya bahwa dalam setiap perjumpaan Allah dengan umatnya, maka Musa adalah perantaranya. Musa yang bertemu secara langsung dengan Allah. Allah memberikan perkataan-perkataannya kepada Musa untuk diteruskan kepada umatnya Israel. Apa yang berkenan kepada Allah, apa yang harus dilakukan oleh umat Israel, maka firman Allah itu disampaikan lewat Musa sebagai perantara. Dan terkadang juga Musa berlaku sebagai hakim. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Kristus kasihi, maka peran seorang nabi ini juga akan berlanjut, juga akan diteruskan setelah nantinya Musa meninggal dunia. Setelah Musa nantinya tidak ikut ke tanah Kanaan, peran nabi ini harus terus dilanjutkan. Kita tahu bahwa peran kepemimpinan untuk membawa umat Israel diteruskan oleh Yosua. Tetapi peran di mana Allah berkata secara langsung untuk menyatakan titahnya, untuk menyatakan firman-Nya, untuk menyatakan hal-hal yang secara langsung Tuhan ingin sampaikan lewat seorang nabi, maka nantinya akan ada nabi-nabi baru yang diangkat oleh Allah, sekali lagi yang diangkat sendiri oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah dari antara umat Israel. Yang dikatakan bahwa ini akan menjadi sama seperti Musa. Sama seperti Musa yang berasal dari umat Israel yang dipilih oleh Allah. Adalah sesuatu yang menarik Bapak Ibu ketika Alkitab, kita pembacaan Alkitab tadi mengatakan nabi yang akan dibangkitkan sama seperti Musa. Apa ya karakter Musa yang digambarkan oleh Alkitab? Yang pertama adalah Bapak Ibu, Musa itu digambarkan di dalam Bilangan 12 ayat 7 adalah seorang yang setia. Dalam segala keraguannya, dalam segala ketidakpercayaan dirinya, Musa tetap melaksanakan perintah Tuhan. Pergilah, kata Tuhan, maka Musa pergi. Harun akan menemanimu. Musa tetap menjalankan perintah Tuhan di balik keraguan dirinya terhadap kemampuan Musa sendiri. Tetapi dia percaya Allah itu yang akan memperlengkapinya. Maka dia berangkat. Dia membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dia menghadap Firaun. Yang kedua, dalam Keluaran 3 ayat 10-11 digambarkan bahwa Musa itu adalah seorang yang rendah hati.
Kita tahu bahwa pada panggilan awalnya Musa merasa bukanlah siapa-siapa, sehingga ia tidak layak untuk diutus oleh Allah. Musa merasa, siapakah aku ini Tuhan? Masih banyak orang yang bisa. Musa merasa dirinya belum layak akibat kerendahan hatinya. Yang ketiga, bahwa Musa adalah seorang yang lemah lembut. Ini tertulis di dalam Bilangan 12 ayat 3. Yang keempat adalah Musa adalah seorang yang dapat mendoakan umat dengan sangat kuat. Kita tahu dalam beberapa kisah ketika umat Israel memberontak terhadap Allah, lalu Allah ingin menghukumnya dalam perjalanan itu, dalam perjalanan Mesir ke tanah Kanaan, tetapi Musa selalu mendoakan umat Allah. Musa selalu membujuk Allah untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada umat Israel, sekalipun umat Israel itu berdosa. Sekalipun umat Israel itu telah mendukakan hati Allah ketika mereka membuat patung lembu emas. Musa marah, Tuhan marah, tapi Musa tetap mendoakan umat Israel dan memohon pengampunan bagi umat Israel. Yang kelima adalah Musa adalah seorang pembela kebenaran. Kita tahu kedudukan Musa pada awalnya di Mesir adalah seorang pangeran, anak putri Firaun, yang hidup di istana dalam kemewahannya, dalam kegagahannya. Tapi Musa membela satu orang umat Israel yang ditindas, yang diperlakukan tidak baik oleh prajurit Mesir. Musa melepaskan semua kekayaannya, Musa melepaskan semua kemegahan yang diterima untuk berada bersama umat Israel yang menderita itu. Maka Musa adalah seorang pembela kebenaran. Berdasarkan kisah ini Bapak Ibu, maka Allah kemudian berkata di dalam kitab Ulangan ini, seorang nabi yang kubangkitkan dari antara saudaramu, di dalam mulutnya lah diberikan firman Tuhan. Dan barang siapa yang tidak mengikuti, barang siapa yang tidak melaksanakan perkataan Allah dari mulut seorang nabi ini, maka daripadanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga nabi itu orang yang harus dipercaya, seorang yang dapat dipercaya Bapak Ibu. Dan tuntutan bagi umat Israel adalah untuk mempercayakan tentang perkataan Allah itu dari mulut seorang nabi. Maka peran nabi itu sangat berat. Namun pada pasal ayat selanjutnya, ayat 20, kemudian menjadi sebuah ancaman bagi seorang nabi itu sendiri. Jika nabi itu tidak mengatakan kebenaran itu, atau jika nabi itu mengatakan sesuatu yang tidak berasal dari Allah, maka nabi itu akan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari Ulangan 18 ini tentang generasi kenabian di dalam perjanjian lama yang akan mewarisi kenabian Nabi Musa selanjutnya, memberikan kita gambaran bahwa seseorang yang dipercayakan oleh Allah untuk memegang firman-Nya, untuk menjadi saluran berkat bagi umat manusia, memiliki tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan mandat untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus di kayu salib, dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan karya keselamatan itu bagi dunia ini. Dan kita diutus untuk menjadi pembela kebenaran itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, menyadari bahwa Allah telah memilih kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sebagai profesi kita, tempat kita bekerja Bapak Ibu,
Bahwa kita dipanggil Allah untuk menyatakan kebenarannya, untuk menyatakan damai sukacita itu. Bagaimana kemudian kita dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berguna bagi orang lain. Bagaimana kita bisa membantu orang lain, meringankan penderitaan orang lain, berdiri bersama orang-orang yang menderita itu, menolong mereka, berempati, berbela rasa dengan mereka. Bukan menjatuhkan, bukan menfitnah, bukan menjelek-jelekan, tetapi saling menolong. Itulah panggilan kenabian kita, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita memiliki tugas panggilan kenabian tersebut, baik secara pribadi maupun secara organisasi gereja. Kita memiliki tugas itu. Kiranya renungan yang singkat ini dapat memberikan kepada kita sebuah semangat yang lebih lagi untuk berada terus dekat dengan Allah, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah dalam hidup kita. Sekalipun lingkungan kita temukan ada sesuatu yang tidak benar, maka kitalah yang menjadi orang untuk membenarkan itu. Kitalah yang dipanggil oleh Tuhan. Kitalah yang diutus oleh Allah untuk menolong, untuk mengangkat orang-orang yang menderita itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, mari kita menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Syukur dan terima kasih serta hormat kami hanya kepadamu ya Allah. Ketika Engkau mau menegur kami, mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi tugas panggilan kami untuk mewartakan berita kenabian itu, untuk mewartakan berita keadilan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami, sehingga namamu lah yang terpuji. Terima kasih untuk segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, yang semakin menguatkan kami, karena Kristus beserta kami. Pada hari ini kami mau menaikkan syafaat kami bagi rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang terkasih, yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit, ataupun jemaat yang baru sembuh dari sakitnya dan sedang proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Hendri Pangaribuan, bagi Ibu Aspita Tampu Bolon, bagi Bapak Ateng, suami dari Ibu Lili Ateng, Ibu Rosana Saragi Boru Hutapea, Ibu Meiti Kusoy, Ibu Lili Niki Julu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Tio Runggun Gurning Boru Sirait, Ibu Margaret Kaunang Singal, Bapak AJM Soeharto, Ibu Karlina Teta, Bapak dan Ibu Sembiring, Bapak dan Ibu Suhadi, Bapak Bento Sinaga, Bapak Arman Sinaga, Ibu Feni Sinaga, Ibu Julita Sitorus Boru Hasibuan, anak Mikaela Sitorus, anak Renat Sitorus, Saudari Lofi, Saudari Santi, Ibu Rasmina Pitupulu Boru Siagian, Saudara Hasta Brata, Ibu Erika Manulang Boru Matondang, Ibu Mariono, Bapak Sulaiman Siagian, anak Immanuel Siagian, Ibu Suprayitno, Bapak Enrico Sinaga, dan Ibu Deborah Sinaga. Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit yang diderita, yang dialami. Tuhan menguatkan umat-Mu yang masa pemulihan. Biarlah Tuhan memakai para medis, obat-obatan, dokter, perawat, orang-orang terkasih untuk menjadi sarana penyembuhan bagi saudara-saudari kami tersebut. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Kristus. Kami berdoa atas setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu, apapun itu pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang menjaga mereka, biarlah Tuhan yang beserta mereka melampaui pergumulan hidup ini, agar kami mampu menjadi pemenang. Kami berdoa bagi situasi bangsa negara kami, masyarakat kami hari ini ya Tuhan, yang masih terus dilanda pandemi.
Kami percaya Tuhan akan bekerja. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kehidupan kami. Engkau memakai banyak orang, banyak cara untuk memulihkan kami, agar kami hidup dengan normal kembali. Adanya vaksin yang telah disuntikan kepada sebagian masyarakat kami, biarlah ini menjadi salah satu jawaban akan doa-doa kami. Biarlah vaksin ini dapat bekerja dengan baik sehingga banyak orang dipulihkan, disembuhkan, dan ditolong. Kami berdoa bagi para medis yang masih terus berjuang, bergumul untuk membantu sesama kami. Tuhan yang menjaga mereka, menguatkan mereka, membantu mereka, agar mereka masih terus semangat untuk membantu, menolong saudara-saudari kami. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya di Pok dan El Sunter. Biarlah kami terus dapat melayani dengan baik. Kami dapat terus melakukan pelayanan kami sehingga umat-Mu dapat dilayani dengan baik. Berikan kami kesehatan terbaik. Berikan kepada kami semangat yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan yang melindungi menjaga mereka, agar setiap keputusan kebijakan yang diambil adalah untuk masyarakat, adalah untuk pembangunan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk sesuatu yang tidak baik atas bangsa masyarakat kami. Kiranya Tuhan jamah hatinya, pikirannya, agar mereka mau melakukan pertobatan dan berbalik untuk bekerja sama membangun bangsa masyarakat kami ke arah yang lebih baik. Kami membawa segala doa permohonan kami ini, dan kami landaskan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati hidupmu, keluargamu, hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.